Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, pada video sebelumnya telah kita bahas 5 soal dalam soal KSM Fisika tingkat provinsi ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal lagi sebagai lanjutan. Kalau kemarin sudah sampai nomor 6, maka sekarang kita lanjut ke nomor 7. Jadi kita mulai ke nomor 7. Jadi dalam nomor 7 ini bisa Anda lihat soalnya, silahkan Anda cek dalam link yang sudah saya sertakan. Soalnya di copy kemudian di print dan kita ikuti penjelasan pada video kali ini. Nah, jadi ketika air ini alirannya masuk ya, ini V1 nya masuk, ini sekitar 8 meter per sekon. Nah, ketika nanti nyampe ke sebelah samping kanannya, maka kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, gerakan kincir ini, turbin ini dihubungkan ya, dihubungkan dengan roda engkol bersinggungan ya. Ini bersinggungan dengan roda engkol dengan sini. Otomatis nanti akan menggerakkan engkol tersebut. Pertanyaannya adalah berapakah torsi yang menggerakkan roda engkol dari sistem piston pompa air Al-Jazari ini. Kita ambil satu persatu. Jadi yang pertama kecepatan sudah, kemudian yang perlu diketahui masanya. Jadi ada masanya 200 kg. Nah, kemudian gear yang diputar dengan gear yang memutar. Di sini yang diputar adalah yang 1 meter. Jadi roda gear ini diputar oleh yang memutar engkol. Jadi masih sama dengan yang kemarin. Gear roda, permainan gear ini pada pertemuan sebelumnya, bahwa sama dengan perbandingan antara R yang diputar, jadi diputar, dengan R yang memutar. Nah, sekarang ini kita kaitkan dengan torsi. Jadi ini torsi yang diputar itu adalah milik pemutarnya. Nah, torsi pemutarnya, kemudian ini torsi engkolnya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah berapakah torsi yang menggerakkan roda engkol. Jadi yang ditanyakan adalah torsi engkol. Ini. Ya, kita sudah tahu yang diputar adalah 1. Ini R yang diputar adalah 1. Kemudian ini 2. Ini belum ketahui. Dan ini juga belum diketahui. Yang engkol. Nah, akan tetapi untuk kasus ini, pemutar ini, kita bisa cari menggunakan perubahan antara tenaga kinetik. Perubahan tenaga kinetik itu sama dengan usaha untuk menggerakkan ini. Jadi di sini ada perubahan tenaga kinetik sama dengan usahanya. Delta EK sama dengan W. Jadi untuk delta EK maka kita masukkan setengah M V. Di sini yang besar dikurangi yang kecil. Plus minusnya tidak kita perhitungkan. Kemudian tetapi usahanya di sini adalah usaha gerak rotasi, yaitu to pemutar dikali dengan berapakah putarannya. Nah, Anda bisa cek di dalam soal bahwa rotasi kincir air 1 putaran penuh. Ya, jadi 1 putaran penuh. Sehingga dari sini Anda bisa lihat bahwa tetanya 1 putaran penuh artinya 2 pi. Ya, 2 pi radian. Kita masukkan dari sini, baru kita bawa ke nilai yang sebelah kiri per 2, 3,
maka Anda akan dapatkan torsi engkolnya itu adalah mendekati sekitar 1200 Newton meter, yaitu yang A. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 8, ini kita bahas untuk soal nomor 8. Jadi sebuah tangki air memiliki diameter 30 cm. Jadi tangki airnya diameter 30 cm, terisi air setinggi 10 cm. Jadi di sini kalau kita gambar ulang, ya, ini H-nya atau T-nya itu adalah 10 cm. Jadi T-nya itu 10 cm. T-nya 10 cm. Kemudian salah satu ujung sipon berdiameter 2 cm. Jadi diameternya sini, ya, ini diameternya 2 cm. Kemudian dimasukkan sejauh 50 cm. Jadi dimasukkan sejauh 50 cm. Terus setelah itu ke dasar tangki, otomatis nanti air akan mengalir, ya. Sedangkan ujung sipon lainnya diturunkan sampai 70 cm. Ini berarti kedalamannya atau H. Jadi H-nya itu adalah 70 cm. Nah, jika viscositas air diabaikan, artinya ini tidak ada kekentalannya, maka dengan menggunakan G10, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki ini berapa. Jadi yang ditanyakan adalah waktunya. Jadi T ininya berapa. Nah, itu poin pertanyaannya dari nomor 8. Ini sudah ada clue atau petunjuk bahwa yang digunakan adalah debit, permainan debit. Berarti berapakah volume air yang mengalir selama waktu tertentu sampai habis. Ini hanya permainan debit. Nah, Anda tahu sendiri bahwa debit itu ada dua rumus. Yang satu, ketika menggunakan luas penampang, maka dia menggunakan kecepatan V. Ya, itu ketika memakai debit. Tapi ketika menggunakan volume, maka dia rumusnya nanti tiap waktu. Nah, ini hubungan antara dua rumus debit. Nah, kita harus tahu bahwa untuk mencari kecepatan ini, ya, ini seperti tenaga potensial menjadi tenaga kinetik, ya. Dari sini maka kita nanti akan tahu berapakah kecepatannya V yang keluar di sini, ya. Ada data semuanya, ini V akar 2GH. Ini tidak perlu saya tulis ulang. Ini dari tenaga potensial diubah menjadi gerak tenaga kinetik. Jadi setengah F dengan kecepatan awal 0, maka setengah mv kuadrat sama dengan mgh, nanti akan diotak-atik, akan ketemu seperti ini, akar 2GH. Nah, kemudian untuk luasnya ini, luasnya artinya luasan yang ada di sini, berarti ini luas untuk siponnya itu 1/4 pi d kuadrat. Ini harus diubah dulu, perlu diketahui, ini diubah menjadi 0,02, semuanya diubah adalah meter, berarti 0,7 meter. Yang sini itu berarti 0,1 meter. Nah, kita cari dulu V-nya. Nah, jadi kita cari dulu V-nya. Oke, di V-nya akar 2GH. Sudah tahu. A-nya juga sudah tahu. Kemudian volume. Ya, jadi ini volume sekarang. Volume adalah volume tabung. Jadi volume tabungnya ini berapa? Jadi kalau ini luasnya ini, ya, volume tabung berarti luasnya, ya, volume tabung, luas dari T ini, luasnya
dikali dengan tinggi nih, tinggi tabung. Jadi dikali dengan tinggi tabung ya. Semuanya sudah ada, sehingga kita tinggal masukkan ya. Ini AP sehingga menjadi 1/4 pi d kuadrat dikali V nya kita ganti akar 2GH ini, kemudian sama dengan volumenya adalah A kali tingginya tingkat T, sehingga untuk mencari T ini tinggal digeser saja, berarti menjadi, ini kita masukkan juga, jadi 1/4 pi D nya otomatis ini pakai D diameter yang di sini. Jadi diameternya adalah ini. Jadi Anda lihat diameternya. Ini adalah diameter tabung. 30 cm 0,3 meter. Diameter tabung ya. Sehingga diameter tabung kuadrat kali T. Terus untuk mencari T tinggal kita masukkan angka-angkanya, kita coret-coret juga bisa ini. Jadi ini jadi pakai akan Anda dapatkan dengan mudah ya, sekitar 7,185 skon, yaitu yang C. Nah, pembahasan selanjutnya kita loncat ke nomor 11. Jadi nomor 11 ini terkait dengan listrik. Bila kita tinjau dua atom, itu nitrogen dan hidrogen, dalam molekul grupnya ini nitrogennya itu adalah yang negatif, nah yang atom hidrogennya adalah yang positif. Nah ini ada jarak jauh, jadi ini misalkan yang negatif ini nitrogen terpisah jaraknya itu adalah 1,2 10 min 18, terpisah lurus plus ya, hidrogen. Jadi hidrogennya yang plus. Jaraknya ya ini keliru ya, ini bukan kolom, jarak itu meter. Jaraknya ini adalah D-nya adalah 1,2 10 min 18 meter. Sedangkan titik pengamatan atom yang terdekat terletak pada jarak 9 kali 10 min 10 meter dari atom nitrogen dengan arah sejajar sumbu. Nah ini ya, jadi sejajar sumbu, berarti kalau sejajar berarti kan di sini, sekitar di sini dengan atom nitrogen. Dia lebih dekat, jadi dengan jarak pengamatannya ini 10 pangkat min 18, kalau ini 10 pangkat min 10, berarti dia lebih dekat dengan nitrogen. Jadi ini kerangka acuannya, keracu ya, jadi ini keracunya dengan jarak, ini jarak R nya, kalau yang tadi D, sekarang ini adalah R, 9 10 pangkat min 10. Nah yang diketahui dalam soal ini ada momen dipol. Momen dipol kita kasih simbol, misalkan momen dipol itu MD yaitu 3 10 pangkat min 30 kulum meter. Nah, ini momen dipolnya. Pertanyaannya adalah, maka berdasarkan data tersebut pernyataan yang benar adalah berapa? Sama juga kita tunjukkan kesalahan-kesalahannya ya. Kita mulai dari yang pertama. Muatan atom N besarnya sama dengan muatan atom H, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 12. Benarkah ini? Kalau atomnya ini sama, betul ya. Apa tuh pengertian dari momen dipol? Momen dipol itu adalah perkalian antara muatan dengan jarak antar dua muatan, itu tadi. Jadi kita cek dulu yang ini. Betul, ini jadi betul. Jadi, untuk muatannya sama, akan tapi nilainya apakah benar segitu. Nah, kita hitung, jadi momen dipol, pengertian dari momen dipol
itu adalah perkalian antara muatan dengan pemisahan kedua atom itu kali D. Jadi hanya seperti itu aja. Maka untuk MD kita masukkan 3/10 pangkat min 30, ini Q, ini 1,2 10 pangkat min 18, maaf ini 18 ya. Nah, ini dengan mudah bisa Anda hitung nilainya sehingga nilai Q itu akan Anda dapatkan ya, jadi akan Anda dapatkan sebesar 2,5 10 min 12 Coulomb. Ya, kalau dalam A ini 1,5, ini 2,5, maka ini yang A salah, tidak benar. Oke, kita lewati. Yang B sekarang. Karena atom nitrogen lebih dekat dengan titik pengamatan, ya ini lebih dekat, maka arah momen dipol itu mendekati titik. Maka arah momen dipolnya adalah mendekati pengamat sini, pengamat di sini. Nah, ini salah. Mengapa? Arah momen dipol, jadi arah itu dari muatan negatif ke muatan positif. Jadi kalau kita gambarkan, maka arah momen dipolnya itu adalah ke sini. Ini arah momen dipolnya. Ya, berarti B juga salah. Kemudian yang C, potensial yang dihasilkan oleh dipol adalah negatif 0,03. Negatif 0,3. Kita hitung biasa menggunakan potensial V sama dengan K Q per R. Jadi K Q per R. Q-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan di 9 10 pangkat 9. Q-nya tadi sudah 2,5 10 pangkat min 12 per R-nya juga sudah ada 9 10 pangkat min 10. Maka nilainya adalah 0,25 volt, bukan 0,03. Berarti A benar, A salah, B salah, C salah. Otomatis jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita cek yang D. Sudut yang dibentuk oleh momen dipol, dengan titik pengamatan tidak tergantung arah momen dipol. Ya, ini betul. Ya. Karena apa? Karena yang mempengaruhi dari sudut ini dipengaruhi bukan arah momen dipol terhadap titik pengamatan, tapi dipengaruhi oleh posisinya. Jadi dipengaruhi oleh posisi titik pengamatan, bukan arahnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, pembahasan selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu nomor 14. Nomor 14 ini terkait dengan roket, gerakan roket. Kita gambarkan dulu. Jadi jika roket ditembakkan dengan kecepatan awal, jadi misalnya kalau kita gambarkan begini ya, ini mulai dari startnya di sini, misalnya ini titik O, ditembakkan dengan kecepatan V0, sudutnya adalah theta. Jadi ketika ditembakkan begini dengan kecepatan V0, sudutnya adalah theta, di mana untuk tangan theta adalah 12/5. Jadi kalau ini segitiga, kalau tangan theta itu 12/5, ini artinya kalau sin theta, sinnya 12, ini pasangan 5 12 13, Pythagoras ya. Anda masih ingat ini terkait dengan Pythagoras. Jadi kalau misalkan ini 5 kemudian 12, ini 13, sudutnya di sini 5 12 13. Jadi sin demi sin itu adalah hadapan per miring 12/13. Kalau cos maka 5/13 ya. Ini nanti untuk menghitung. Kemudian titik A dan B berada pada ketinggian yang sama. Jadi ketinggian sama, kita misalnya ambil dengan sama di sini,
titik A, ketinggiannya sama nanti dengan B. Tapi kita lihat dulu posisinya. Jarak mendatar titik O terhadap titik A dan B berturut-turut 30 meter. Jadi yang A ini jarak pertama, ya yang A ini 30 meter. B itu 30, B nya adalah 78. Jadi B nya ini jaraknya 78, berarti ini bisa 60 di sini, sekitar di sini. Kita permisalkan ini B, ini nggak tahu kita gerakan dekatnya. Ini 78. Jika hambatan udara yang bekerja pada roket diabaikan, hitunglah selang waktu yang dibutuhkan peluru saat melintasi titik A ke B. Nah, pertanyaannya itu adalah ketika ini bergerak, jadi ini punya lintasannya ini sama, ini nggak tahu gerakannya bagaimana. Yang ditanyakan adalah selang waktunya di sini. Nah, ini selang waktunya berapa, delta T nya. Perlu diketahui untuk ketinggiannya ini sama ya. Jadi untuk HA sama dengan HB, yaitu 52 meter. Nih, ketinggiannya sama. Jadi untuk mengetahui berapakah selang waktunya, maka kita harus tahu ini dianggap GLB ini. Untuk contoh ini dianggap GLB. Maka kita harus tahu berapakah, karena ini mendatar maka GLB ya, gerak parabola mendatar itu GLB, ke atas ke bawah itu GLBB. Ini kita harus tahu kecepatannya dulu, berapakah V-nya. Ya, berarti ini berapakah V, kemudian kita hubungkan dengan, karena GLB dengan jarak AB, sehingga dengan mudah nanti kita bisa mengetahui dari rumus AB ya. Jadi AB S sama dengan V kali T, ya kan? V kali delta T. Nah, ini yang akan kita cari. AB kita bisa melihat dari sini, ketika ini 78, ini 30, maka AB adalah 48. Ya, ini mudah, 48. Nah, kemudian setelah itu kita nyari kecepatan. Berapakah kecepatannya ini? Kecepatan yang ada di sini. Ya, kecepatan yang ada di sini, ini gerak parabola. Ketika kita mau nyari kecepatan sini, gerak parabola ini ada kecepatan ke atas, ada kecepatan arah mendatar. Jadi yang V itu dibentuk oleh dua kecepatan, yaitu akar arah X dan arah Y. Nah, kita belum mengetahui juga antara Vx dan Vy, dicari lagi. Jadi Vx dan Vy nya kita cari lagi. Jadi kita cari lagi antara Vx dan Vy. Vx, jadi Vx itu adalah V0 arah X, kecepatannya selalu konstan. Jadi ada di sini V0x, di sini nanti ada V0y, V0 cos theta. Kemudian untuk Vy, ya, untuk Vy itu berarti arah ke atas. Jadi untuk mencari V0y, karena ini gerakannya ke atas, V0y sampai Vy, artinya Vy sama dengan V0y min GT. Nah, V0y sendiri adalah V0, ya, saya tuliskan di sini, V0y itu adalah sin theta min GT. Nah, ini menjadi masalah lagi. Kita belum mengetahui V0 nya.
V0 nya belum tahu, kemudian T-nya juga belum tahu. Kalau untuk cos ini sudah diketahui dari tadi, untuk cos sudah kita dapatkan untuk nilai cosinnya, tapi untuk V0 nya belum dapat. Apa yang bisa kita dapatkan? Ya, ini berarti kita harus mencari dulu berapakah nilai V0 nya yang paling utama, titik A 52, ini 30 ya, karena ini theta maka di sini V0x dan ke sini V0y. Oke, ini sudah ada x, ini berarti enak kan, ini ada x nya, berarti tinggal x sama dengan V0x kali T, maka ini 30, ini V0 cos theta kali T, sehingga waktu untuk mencapai A itu adalah 30 V0 cos theta. Waktu ini kita gunakan untuk ketinggiannya. Ini waktu kita gunakan untuk ketinggian. Nah, H sama dengan V0J lingkar atas scale BB kali T. Nah, T di sini min setengah GT kuadrat. Hanya udah ada, kita masukkan 52, berarti V0 sin theta, T nya kita langsung masukkan ini, jadi T nya langsung dimasukkan, nilai ini masukkan ke sini, maka 30 per V0 cos theta, sehingga ini setengah, G nya langsung saya masukkan 10, ini 30 V0 cos theta kuadrat. Oke, kita lanjutkan dari sini, sehingga nanti ini dicoret ya, ini kita coret ya. Terus ini sin per cos itu adalah tangen, sin per cos kan tangen, sehingga ini 52, kemudian tangen theta kali 30, ini 5 ya. Kemudian ini kita kuadratkan berarti 900, ini V0 cos theta kuadrat. Anda akan mendapatkan V0 itu adalah 39, tepat sekali, angkanya pas, jadi tidak rumit. Nah, kita sudah mendapatkan V0 ya, maka tinggal kita masukkan, sehingga ini 39 cos ini adalah 5 per 13 sama dengan 30 per V0 cos, ini 15, yaitu punya 2, sehingga masukkan 2, akan Anda dapatkan untuk VY nya 16. Oke, kemudian 16 sudah masuk, ini silakan Anda pakai kalkulator hitung 21,9. Maka ketika kita masukkan, berarti sekitar ya, delta T dari A ke B itu sekitar 2,0 ya, maka pilihannya adalah yang A, 2,0. Pembahasan selanjutnya kita setelah nomor 14 kita lanjut ke nomor 15. Jadi nomor 15 ini terkait dengan gerak biasa dalam penerbangan. Go round merupakan salah satu istilah dalam pendaratan pesawat, yang artinya pesawat membatalkan pendaratan demi keselamatan, akhirnya terbang kembali. Beberapa penyebabnya itu macam-macam. Nah, sekarang kita dulu menganalisis
ada suatu soal sebuah pesawat dengan massa total, jadi M-nya ya, ini punya M massa total ini 60 ton atau kita tulis 60.000 kilo, melakukan pendaratan dengan kelajuan ya, ini kelajuannya V itu 140 knot. 1 knot sama dengan 1,852 km per jam. Langsung kita ubah 1,852 km per jam. Nanti ini Anda ubah langsung ya, Anda ubah langsung itu nanti akan sama dengan 72 meter per sekon. Ini kok tahu dari mana? Ini caranya nanti ini silahkan dikalikan. Setelah dikalikan kilometer itu jadi meter, 1000 jam itu jadi detik, detiknya 3600. Silahkan Anda hitung, ini dibagi 3600, jadi dikali 1000 terus dibagi 3600 akan ketemu mendekati 72 meter per sekon. Landasan pacunya itu S-nya itu 1500. Gaya pengereman itu 90 kN atau 90.000 Newton. Jadi ini S-nya ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Apakah dengan pengereman gaya ini, apakah landasan pacunya dengan 1500 meter, apakah cukup untuk melakukan pemberhentian? Apakah berhenti di ujung? Apakah tepat di ujung? Apakah sebelum di ujung? Apakah pesawatnya tidak cukup sehingga dia harus go around lagi, naik lagi? Nah, tapi mengapa? Karena landasannya kurangnya berapa? Nah, sekarang kita bahas. Di situ dinyatakan bahwa S-nya itu adalah 1500 meter. Nah, ini di pesawat yang tadi mau turun tadi ya. Jadi pesawat yang mau turun tadi, misalkan kecepatannya, jadi tadi V-nya langsung saya tuliskan 72 meter per sekon. Ketika dia bergerak seperti ini, maka dia ada gaya pengereman 90.000 Newton. Ini artinya ada perubahan tenaga kinetik menjadi usaha pengereman. Jadi di sini itu ada tenaga kinetik versus usaha pengereman. Kalau besar tenaga kinetik dibanding pengeremannya, maka nanti tidak cukup landasan pacunya. Akan tapi kalau usahanya atau kerja pengeremannya lebih besar, maka landasannya cukup. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan. Ini berarti setengah M V kuadrat, kita bandingkan dengan ini F kali S ya, berarti setengah 60.000 72, kita bandingkan 90.000. Nah, dengan mudah ini kita lakukan perhitungan, mendapatkan 155.520.000. Yang sini 135 juta ya, juta ini 155 juta. Nah, dari sini kan kelihatan ternyata lebih besar EK. Jadi ini lebih besar, EK lebih besar dari kerja. Artinya gaya pengeremannya tidak cukup untuk menghentikan ini, maka dia harus go around, naik lagi. Sehingga dalam soal ini pilihannya hanya ada dua, karena kurang berapa landasan pacunya. Nah, sekarang kita lihat landasan pacu biar cukup
harusnya berapa, biar cukup harusnya berapa ya. Maka tinggal EK kita buat sama Fs ya, ini EK dan W ini tadi sudah dihitung, ini sudah dapat 155.520. F nya itu ini biar sama ya, F nya 90.000, ini S seharusnya, S harusnya. Setelah Anda hitung nanti SH nya itu Anda akan dapatkan 1728. Nah seharusnya itu segini, jadi seharusnya itu ini bukan 1500, sehingga ini kurang berapa ini, berarti kurang 728.150, nah yaitu 228 meter ya. Maka jawabannya yang sesuai ya, landasannya kurang 228, yaitu yang D. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan nomor selanjutnya. Kita loncat ke nomor 17. Jadi nomor 17 ini termasuk tidak rumit ya. Jadi sebuah kelereng bermassa M dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V. Jika hambatan total yang dialami kelereng tersebut adalah F dan percepatan gravitasinya misalkan G, maka hitunglah berapa lama kelereng di udara. Ya, ini saya pikir tidak rumit. Jadi ketika ini misalkan sudah kelereng tembakan ke atas, ini dengan kecepatan awalnya V, otomatis nanti ini akan nyampe ketinggian tertentu ya. Di sini nanti 0 ya, jadi VT nya 0, V dalam waktu T itu 0 ketika pada ketinggian maksimal. Kemudian hanya ada perbedaan sedikit, di sini ada gaya gesek misalkan ya. Jadi sehingga di sini selain gaya berat dia M kali G, ternyata ada gaya hambatnya juga yang arahnya ke bawah. Jadi gaya geseknya, mengapa? Karena gerakannya ke atas sehingga gaya geseknya ke bawah. Maka berapakah lama di udara? Perlu diketahui untuk lama di udara itu berarti waktu ke atas itu sama dengan waktu ke bawah. Jadi waktu untuk bergerak ke atas sama dengan ke bawah, itu yang perlu diketahui. Sehingga nanti untuk T di udara itu artinya 2 kali, artinya T naik tambah T turun atau 2T. Jadi T di sini itu sama dengan T ketika bendanya naik sama dengan T ketika bendanya turun. Nah kita bahas yang naik saja. Jadi kita bahas yang naik saja untuk melakukan perhitungan biar mudah. Nah ya, untuk perhitungan langsung bisa kita mulai bahwa untuk mencari VT, kan rumusnya V0 ke atas berarti min. Nah karena ada faktor F, maka kita tidak pakai gravitasi. Jadi gaya yang berpengaruh tidak hanya gravitasi saja, tapi yang berpengaruh juga gesekan. Maka tidak pakai percepatan gravitasi, kita pakainya adalah A. Nah ini T yang kita cari, T naiknya. Ini untuk garis naik. Permasalahannya A nya belum dapat, A nya kita cari dulu. A nya hukum Newton yang kedua, M kali A ya. Gaya yang bekerja semuanya ke bawah, W plus F M A, maka ini M kali G plus F yep, sama dengan M kali A. Artinya A itu sama dengan, kita coret menjadi G plus F per M, yaitu untuk nyari A nya. Maka kita masukkan di sini
karena ini paling atas nanti 0, maka ini 0, ini V, kemudian min G plus F per M T menjadi MV per MG plus F. Ya, ini untuk nilai T nya, maka tinggal dikali 2. Jadi T di udara sama dengan 2 MV per MG plus F, yaitu yang B. Kita lanjut yang nomor 18 pembahasannya. Jadi ini terkait dengan kalor. Ini reservoir suhu tinggi, ya, suhunya ini suhu tinggi T1, berarti langsung kita ubah ke Kelvin, 800 Kelvin. Ini efisiensinya berarti 0,8. Kemudian dalam waktu 5 detik, ya, dalam waktu 5 detik kalor membuang ke reservoir suhu rendah sebesar ini, berarti Q2. Langsung kita ubah ke kilo joule. Nah, dayanya, powernya itu 2400 watt. Pertanyaannya adalah berapakah T2 ini? Jadi T2 nya itu berapa? Ya, saya pikir ini juga tidak terlalu rumit. Jadi ini kita pakai perbandingan untuk mencari T2, kita bandingkan dengan kalornya Q2 Q1. Ya, T1 nya sudah ada, Q2 nya juga sudah ada, berarti kita nyari Q1. Maka Q1 kita bisa hitung menggunakan W plus Q2. Jadi Q1 itu diubah untuk bekerja dan dibuang Q2. W otomatis ini P kali T dayanya. Ini 2400 kali 5, ini 28000, sehingga ini ketemunya 40.000 joule. Ya, kalau kita masukkan, maka T2 yang kita masukkan sini, T2 per 800 28000, kemudian 40. Anda silakan hitung, nanti T2 akan ketemu 560 Kelvin atau 287 Celcius. Jawabannya yang C. Ya, untuk video di bagian kedua pembahasan soal KSM Fisika tingkat provinsi ini, video yang kedua ini kita akhiri dulu di pembahasan nomor 18. Silakan Anda nantikan, Anda tunggu sebentar lagi, yaitu pembahasan di bagian ketiga untuk soal-soal selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video dalam channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.